Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan sebuah drama yang berjudul Cerita Anak Berdua. Sebelum drama kami mulai, kami akan memperkenalkan peran yang ada di dalam drama kami. Yang pertama, Regina berperan sebagai tentara Jepang dan pemuda Indonesia. Yang kedua, Talita berperan sebagai tentara Jepang dan pemuda Indonesia. Yang ketiga, Syahid berperan sebagai rakyat Belanda, peserta berbaris dan penyanyi rakyat Belanda. Yang keempat, India berperan sebagai rakyat Belanda, peserta berbaris dan isu Belanda. Yang kelima, Anita berperan sebagai pembantu royong atau pembantu politisi. Yang keenam, Amira berperan sebagai pelayan berperan dan ketujuh, Aini berperan sebagai pelayan dan pasukan berbaris. Saya berperan sebagai tentara Jepang dan pemuda Indonesia. Mari kita saksikan drama Cerita Anak Berdua. Selamat menyaksikan. Coba. Masa pendudukan Jepang di Indonesia. Negosiasi Jepang dengan negara sekutu untuk mengamankan persisian bahan bakar pesawat pada bulan Juni tahun 1941 gagal. Maka Jepang berusaha menaklukkan Asia Tenggara atas sekutu pada tahun tersebut. Jepang mulai bekerja sama dengan para pemimpin negara-negara jajahan Belanda termasuk Indonesia untuk melakukan revolusi terhadap pemerintah Hindia Belanda. Peperangan berlangsung sangat dahsyat dan lama. Akhirnya, pada sekitar bulan Maret tahun 1942, pasukan Belanda akhirnya bisa dikalahkan Jepang. Sekutu akhirnya menyerah kalah kepada Jepang dan menyerahkan Indonesia kepada kekuasaan Jepang. Inilah awal Jepang masuk ke Indonesia. Jepang kok mati? Mati. Jepang datang ke Indonesia dengan bangga. Mereka merasa pahlawan yang telah membebaskan bangsa-bangsa Asia Tenggara, khususnya negara Halo, bisa loh. Jepang datang ke Indonesia dengan bangga. Mereka merasa pahlawan yang telah membebaskan bangsa-bangsa Asia Tenggara, khususnya negara Indonesia, dari cengkraman penjajahan Belanda. Di sisi lain, bangsa Indonesia merasa senang dan bangga serta menyambut gembira kedatangan Jepang. Mereka sangat bangga dan hormat kepada Jepang atas usahanya membantu pembebasan Indonesia dari penjajahan sekutu. Untuk lebih meyakinkan bangsa Indonesia, Kau usah teknik. Cek, mati. Di sisi lain, bangsa Indonesia merasa senang dan bangga serta menyambut gembira kedatangan Jepang.
Mereka sangat bangga dan hormat kepada Jepang atas usahanya membantu pembebasan Indonesia dari penjajahan sekutu. Untuk lebih meyakinkan bangsa Indonesia, Jepang melakukan propaganda kepada rakyat Indonesia. Di antara propaganda mereka yang terkenal adalah 3A. Jepang pemimpin Asia, Jepang pelindung Asia, dan Jepang cahaya Asia. Mereka juga berpropaganda sebagai saudara tua bagi bangsa Indonesia. Masih banyak lagi propaganda Jepang lainnya, seperti pembentukan PUTERA, Pusat Tenaga Rakyat, sebagai organisasi politik. Soekarno ditunjuk sebagai ketua, Muhammad Hatta, serta Kiai Haji Hajar Dewantara sebagai anggota. Mereka ditugaskan oleh Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Jepang juga membentuk organisasi militer lokal yang disebut Heiho. Pasukan ini dibentuk oleh Jepang dengan tujuan untuk membantu keamanan lokal dan membantu tentara Jepang melawan sekutu. Mereka dilatih kedisiplinan dan kemiliteran. Mereka dilatih baris berbaris, cara berperang, dan menjadi tenaga kesehatan. Ini yang dipakai umum. Gantian punya ini. Satunya mana mic-nya? Bukan, ini yang nggak bisa. Ada 2. Ini Ustaz. Jepang juga membentuk organisasi lain yang disebut PETA, Pembelah Tanah Air. Banyak tokoh yang tergabung dalam PETA, termasuk Suryadi, Sudirman, dan Soeharto. Pasukan PETA dibentuk untuk pertahanan lokal karena tentara Jepang banyak dikirim untuk perang Pasifik dengan sekutu. Namun, para aktivis kemerdekaan menganggap latihan militer bukan untuk mendukung kekuatan Jepang, melainkan untuk kemungkinan kemerdekaan. Hal inilah yang mendorong mereka lebih giat berlatih sekalipun berat. Waktu terus berjalan, pendudukan Jepang di Indonesia sudah berbeda dengan awal kedatangan mereka. Jepang mulai menunjukkan sikap tidak ada persaudaraan sebagaimana propaganda mereka selama ini. Bahkan telah kelihatan hilangnya. Jepang ternyata adalah penjajahan yang sangat kejam. Bahkan lebih kejam dibandingkan penjajahan sebelumnya, yaitu Belanda. Banyak rakyat Indonesia yang dipaksa menjadi anggota Romusa atau kerja paksa, terutama para petani. Mereka dipaksa untuk bekerja yang sangat berat, tapi mereka tidak diberikan kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Banyak di antara mereka yang kurus kering, mati kelaparan akibat beratnya kerja paksa. Pakaian mereka compang-camping, tampak dari muka mereka capek bekerja dan menanggung beban berat yang mereka jalani sebagai tenaga Romusa. Setelah lama bekerja, mereka istirahat sebentar sekedar untuk makan. Mereka makan nasi dari beras yang telah berkutu, bahkan tanpa lauk pauk. Mereka makan dalam satu piring bersama-sama, dan saat mereka mulai makan, beberapa tentara Jepang mengawasi mereka, lalu datang dan melarang mereka makan, bahkan memaksa mereka untuk bekerja kembali, sambil mencambuki mereka hingga mereka kesakitan. Namun, mereka tetap berusaha melanjutkan makan karena masih lapar dan memohon kepada Jepang agar memberikan kesempatan untuk makan. Tapi, tentara Jepang itu spontan menendang piring nasi mereka hingga tumpah. Mereka sangat ketakutan dan sedih. Akhirnya dengan berat, mereka melanjutkan kembali pekerjaannya. Kekejaman penjajahan Jepang semakin bertambah dan tiada henti.
Bahkan mereka juga merampas harta kekayaan Indonesia dengan cara paksa maupun dengan tipu muslihat. Di antara tipu muslihat Jepang untuk mengambil harta bangsa Indonesia, di setiap rumah diharuskan membuat bunker pertahanan dari serangan Belanda, dan saat Jepang menyembunyikan sirena itulah tanda serangan sekutu. Siap ada sirene berbunyi, seluruh penduduk harus masuk bunker agar aman dari serangan bom-bom tentara sekutu. Sebenarnya, sirene terbunyi agar rakyat meninggalkan rumah mereka. Pada saat itulah tentara Jepang mengambil harta bangsa Indonesia dengan aman. Harta tersebut mereka kumpulkan untuk perbekalan tentara Jepang dalam Perang Pasifik. Ada yang dikirim ke Jepang, bahkan ada juga yang dibuang ke laut. Hal tersebut Jepang lakukan agar rakyat bangsa Indonesia menjadi lemah disebabkan kelaparan dan tidak punya kekuatan untuk melawan Jepang. Ketika terdengar bunyi sirine, mereka menjadi panik, takut, lari kocar-kacir meninggalkan harta mereka, lalu sembunyi di bunker agar selamat dari serangan sekutu dengan perasaan takut dan khawatir. Tapi kenyataan yang terjadi saat itu muncul beberapa tentara Jepang yang mengambil harta rakyat Indonesia lalu pergi. Beberapa saat setelah Jepang melakukan aksi jahatnya, setelah itu Jepang menyembunyikan sirine kedua dan penduduk yang sembunyi mulai keluar dari bunker. Namun mereka menjadi sangat sedih dan kecewa serta menangis karena harta mereka hilang dan habis dirampas Jepang. Mereka melihat kekejaman tentara Jepang kian hari kian meningkat. Banyak rakyat yang tewas akibat kekejaman mereka dalam kerja paksa maupun karena kelaparan dan mewabahnya bermacam-macam penyakit dan tidak adanya obat-obatan. Maka hal tersebut menggugah semangat pemuda Indonesia dan seluruh bangsa Indonesia. Semua kelompok bersatu padu untuk menyatukan perjuangan dan tekad untuk melawan dan mengusir Jepang serta mencapai kemerdekaan. Ada dari putera yang dipelopori Soekarno, Muhammad Hatta, dan Kiai Haji Hajat Dewantara, dan tokoh yang tergabung dalam peta termasuk Sudirman, Soeharto, dan Supriyadi. Mereka bersatu padu dengan rakyat untuk mengusir Jepang dari Indonesia. Saudara-saudara sebangsa dan tanah air, Jepang ternyata telah mengkhianati kita. Jepang ternyata telah merugikan kita. Mari kita bersatu untuk mengusir mereka. Jepang mengkhianat Asia. Jepang penjajah Asia. Jepang harus pergi dari Asia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Merdeka! Setelah kekejaman Jepang dan perjuangan Indonesia yang cukup lama, akhirnya Jepang menyerah dan Indonesia merdeka dengan dibacakannya proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan diiringi oleh Muhammad Hatta di Jakarta pada hari 17 bulan 8 tahun 45. Ayo, si loro telu. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ayo. Enteni. Syukur ya, syukur. Saya kurung dulu. Demis mati, enggak. Demis lo mati. Cek kurang cukup. Demi sang negeri, kau korbankan jiwamu. Demi sang bangsa, rela kau bertaruhkan nyawamu. Maut yang menghadang di medan tempur, kau bilang itu hanyalah hiburan. Nampak jelas raut wajahmu, tak
ini ke dalam kemerdekaan yang hakiki. Tapi kau yang putar kan, iya. Kan suara mana? Tanganku gemetar ini, maju satu langkah, maju satu langkah. Ku lupakan yang terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Fokus, stop. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hantius Indonesiaus. Hah? Enggak, kenok. Indonesia tanah airku, itu ditumpah darahku. Di sana aku berdiri dari batu ibuku. Indonesia bangsa dan tanah airku, marilah kita berseri. Indonesia bersatu, tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Stop, kayak nanya.